Saudara-saudari pencinta renungan harian Katolik Maria Bunda Karmel. Pada hari Selasa Pekan Suci ini, kita disajikan kisah perjamuan malam terakhir. Ada beberapa rangkaian peristiwa yang patut direnungkan, dan kita mencoba merenungkan satu perkataan yang cukup menghentakkan. Bukan hanya para murid yang pada waktu itu ikut dalam perjamuan, tetapi juga bisa menjadi cermin kita untuk melihat sejauh mana sesungguhnya kedekatan kita dengan Yesus. Saat merayakan perjamuan Paskah, sesaat sebelum membagikan roti, Yesus berkata kepada para murid yang hadir dalam perjamuan itu, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Perkataan itu tentu mengagetkan para murid, dan karenanya timbul bisikan-bisikan atau bahkan mungkin saling mencari dan menuduh siapa kiranya yang dimaksudkan Yesus. Mereka masing-masing bisa jadi mengklarifikasi kepada Yesus bahwa bukan mereka yang dimaksudkan Yesus dengan mengatakan, "Bukan aku, ya Tuhan." Namun Yesus tidak menjawab dengan tegas, pun tidak memberi jawaban siapa yang dia maksudkan sebagai pengkhianat. Karena suasana menjadi tidak nyaman, maka Simon Petrus meminta kepada murid yang dikasihi yang berada dekat Yesus saat perjamuan berlangsung untuk bertanya siapakah di antara mereka yang akan menyerahkan dirinya. Menjawab pertanyaan murid yang dikasihi, Yesus berkata, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Jawaban ini tentu membuat para murid semakin bingung, karena mereka semua mendapatkan roti dari Yesus. Jika semua mendapatkan roti dari Yesus, maka mereka semua juga bisa menjadi pengkhianat yang dimaksudkan Yesus. Karena itu, siapa yang akan menyerahkan Yesus sebenarnya tetaplah menjadi tanda tanya di antara para murid. Siapa sosok pengkhianat menjadi sosok yang terbuka kepada siapa saja. Hal ini menjadi menarik karena dengan tidak disebutkannya siapa sosok yang menyerahkan dirinya, sosok yang tetap terbuka, sosok pengkhianat itu bisa juga terbuka sepanjang zaman. Bahkan bagi mereka yang begitu dekat dengan Yesus, terlibat dalam pelayanan-pelayanan bersama Yesus, dan makan dan minum bersama Yesus. Sosok yang sama sekali tidak terduga karena begitu dekat dengan Yesus sendiri. Sosok yang tidak mudah ditebak, tidak mudah diketahui. Sosok yang bisa saja dikenal sebagai sosok yang menjalankan misi khusus dari Yesus, sebagaimana yang ada dalam gambaran para murid saat Yudas keluar dari perjamuan malam terakhir. Para murid menyangka Yudas Iskariot membeli apa-apa yang diperlukan untuk perayaan Paskah atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Suatu pikiran yang amat positif, Yudas Iskariot menjalankan misi Yesus. Pandangan yang begitu positif terhadap mereka yang begitu dekat dengan Yesus tentu menjadi amat sulit untuk melihat siapa yang menjadi pengkhianat Yesus. Dalam kisah Injil perjamuan malam terakhir juga tidak diungkapkan ciri-cirinya. Yang terjadi adalah dialog antara Yesus dan Yudas Iskariot. Artinya, dialog ini adalah suatu refleksi pribadi yang mengajak pendengar untuk melihat dirinya sendiri. Saat Yesus memberi roti kepada Yudas Iskariot, Yesus berkata, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah segera." Ini bukan berarti Yesus menyuruh Yudas Iskariot segera melakukan pengkhianatan. Ini lebih merupakan suatu pernyataan refleksi bagi Yudas Iskariot. Yesus sudah mengetahui pergulatan batin Yudas Iskariot mengenai kebimbangannya untuk terus berjalan bersama Yesus atau menuruti kehendaknya sendiri, yakni menjauh dari Yesus.
Pernyataan Yesus kepada Yudas dengan demikian menjadi suatu pernyataan untuk menyadarkan Yudas untuk melihat kembali perjalanannya dan keputusannya. Engkau telah bersama-sama dengan saya. Mengapa engkau masih ragu? Mungkin demikianlah sebenarnya apa yang mau dikatakan Yesus kepada Yudas lewat pernyataannya. Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah segera. Yesus meminta agar Yudas Iskariot sadar dan berani memilih. Sayangnya Yudas Iskariot memilih untuk pergi. Injil menulis Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Dengan tulisan itu Injil mau mengatakan Yudas Iskariot telah memilih dan pilihannya adalah menuju kegelapan yang disimbolkan dengan situasi malam hari. Yudas memilih dari tempat terang, yakni perjamuan, ke tempat gelap, yakni malam hari, tempat di luar perjamuan. Pilihan Yudas Iskariot bisa juga terjadi dalam kehidupan kita dan bahkan menjadi pilihan kita. Ada banyak hal yang memungkinkan kita meninggalkan kedekatan kita dengan Yesus. Bisa karena kecewa dengan pelayanan-pelayanan gereja. Bisa kecewa dengan kebijakan gereja. Bisa juga marah pada apa yang dilakukan gereja tidak sesuai dengan pikiran kita dan lain sebagainya. Saat ini terjadi, pikirkanlah bahwa apa yang terjadi dalam gereja adalah ketidaksempurnaan dari anggota-anggotanya, bukan ketidaksempurnaan gereja itu sendiri. Jika kita salah melihatnya, mungkin kita juga akan sama dengan Yudas Iskariot, pergi dari persekutuan gereja dan pergi ke tempat yang lain. Tuhan memberkati.